AC koridor menyambutnya dengan gigitan dingin. Kesadaran Ara menipis seperti asap yang ditiup angin. Tapi ia terus menyerat langkahnya menjauh dari kamar hotel tempat ia baru saja keluar. Dadanya bergemuruh, bukan hanya karena efek obat bius yang mulai menyebar dalam darahnya, tapi juga karena kemarahan yang mendidih di benaknya. Ia tahu betul, minuman yang tadi dipesan oleh Nadine, mama tirinya, telah dicampur sesuatu. Obat penenang atau entah apa. Lengannya mulai berat, kakinya terasa seperti tertanam batu. Tapi ia memaksa diri tetap bergerak. Ia tidak boleh jatuh, tidak sekarang. Di balik napasnya yang memburu, terngiang kembali suara lelaki tua yang baru saja ditemuinya di kamar makan. "Tenang aja manis, kita akan bersenang-senang malam ini." Pria dengan perut buncit dan napas bau alkohol yang membuat Ara hampir muntah. "Kau gila, kalau pikir aku akan menyentuhmu?" Seru Ara, walau kata-katanya terdengar seperti gumaman lemah di telinga sendiri. "Shh, mamamu udah siapin yang terbaik dan masih nolak." Lelaki itu mencengkram lengannya, terlalu erat tapi juga tetap dengan senyuman. "Bawa dia ke kamar." Perintah untuk beberapa bodyguard yang ada di ruangan mereka. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Ara menjatuhkan dirinya ke lantai, berpura-pura pingsan. Itu satu-satunya cara. Tak lama kemudian, seseorang memindahkannya ke kamar lain. Mungkin hotel yang menyatu dengan restoran di lantai bawah. Gelap, hening, tapi Ara tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Dengan sisa tenaga, ia menyelinap keluar saat situasi terasa cukup sepi. Ia sempat meraih mantel panjang yang tergantung di kursi kamar. Itu menutupi bajunya, tapi juga menjebaknya dalam gerah yang membuat efek obat makin menghantam. Sekarang, ia di lorong hotel. Matanya liar menatap kanan-kiri. Tapi langkah-langkah mulai terdengar. Suara sepatu hak tinggi. Gumaman. Tadi katanya dia nggak bisa gerak. Kok bisa hilang? Suara perempuan muda. Salah satu anak Nadine mungkin. "Cari dia! Kalau ketahuan, kita bisa habis!" Teriak suara lain. Pria. Ara menggigit bibir, berusaha menahan rasa mual yang semakin kuat. Badannya juga makin terasa aneh. Tangannya menyentuh tombol lift dan menekan semua lantai tanpa berpikir. Ia harus keluar dari gedung ini. Tapi lift bergerak lambat, seolah-olah tahu dirinya sedang berlomba dengan waktu. Saat lift berhenti di lantai ke-7 dan pintunya terbuka perlahan, Ara nyaris jatuh. Tapi pandangannya menangkap interior yang jauh berbeda dari koridor suram tadi. Restoran, mewah, lampu gantung kristal, musik klasik lembut, dan tamu-tamu elegan. Tapi yang membuatnya berhenti bukan itu. Di antara sekelompok orang yang tengah tertawa ringan dan berbincang santai, ada satu wajah yang sangat dikenalnya. Zain, ia bergumam lirih. Kakak sahabatnya. Sosok tinggi dengan mata tajam dan postur tegas. Ara tidak tahu apakah ia sedang berhalusinasi atau memang takdir masih sedikit berpihak padanya malam ini. Langkahnya goyah, tapi ia menyeret diri keluar dari lift. Mantelnya mulai terbuka, menyingkap gaun hitam pendek yang bagian tulang selangkahnya sudah compang-camping, membungkus tubuhnya yang nampak putih. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Setengahnya karena pakaian, dan setengahnya lagi mungkin karena cara berjalannya yang tidak nampak sehat. Zain menoleh. Matanya menyipit, mengamati sosok yang hampir tidak dikenalnya karena wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi pelipis Ara. Tapi begitu pandangan mereka bertemu, dia langsung berdiri dari kursinya. "Ara?" Suara Zain tajam. "Khawatir?" Ia segera menghampirinya dan memegang bahunya. Dia melepas jas yang dikenakan untuk menutupi baju tipis yang entah kenapa gadis itu pakai di saat-saat seperti ini. "Kamu kenapa? Siapa yang..." "Zain, tolong." Suara Ara nyaris tidak terdengar. "Bawa aku pergi dari sini." Zain tak bertanya lebih lanjut. Tatapannya menyapu sekeliling dan ia menangkap bayangan dua pria bersetelan gelap yang muncul di pintu lift lain. Cukup jauh untuk mereka tahu ada Ara di sini, tapi itu cukup dekat untuk Zain memahami sebagian besar ceritanya. Tadi, adiknya sempat memaksa ikut ke acara pembukaan restoran ini, sebab Ara yang katanya tidak bisa diajak keluar akibat ada urusan lain.
Dan mungkin urusan itu secara tidak langsung menjebaknya. Ia tahu sedikit banyak tentang masalah keluarga mereka. Saat ini, suara yang sedikit lirih berbisik di hadapannya. Tubuhku terasa aneh. Shh, obat apa yang mereka campur? Dan Zane sepertinya tahu apa itu, ketika melihat ternyata di balik dua pria bersetelan gelap yang mendekat ada lelaki gemuk yang mengikuti. Itu CEO perusahaan investment yang terkenal cabul di dunia ekonomi.